Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Sadam Hussein. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Berikut saya akan mempresentasikan, menampilkan mengajar saya di kelas dengan mata kuliah Biologi Sel, di mana mata kuliah Biologi Sel ini adalah mata kuliah yang membahas tentang sel sebagai unit terkecil dari penyusun makhluk hidup yang terdiri dari struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan yang saya ampu sendiri, di mana beberapa pertemuannya itu mengenai tinjauan dan sejarah umum tentang sel, biokimia sel, struktur dan fungsi membran sel, komunikasi sel, transport intraseluler, sitoskeleton, lingkungan ekstraseluler dan dinding sel, struktur dan fungsi mitokondria, struktur dan fungsi kloroflas, pembelahan dan siklus sel, nukleus, biosintesis protein, penuaan dan kematian sel, dan yang terakhir adalah perkembangan terkini penelitian biologi sel dan molekuler. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini adalah video pembelajaran dari Real Teaching dari Pekerti mengenai materi biologi sel. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Biologi Sel bersama saya, yaitu Bapak Ahmad Sadam Hussein. Kemudian sudah sepatutnya kita bersyukur dan terus menyegarkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah salawat dan salam juga selalu kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bagi kerabat, sahabat maupun keluarga beliau. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya ada pantun. Ya. Dayung mendayung menggunakan sampan. Ya, sampan berbaris sesuai dengan barisan. Nah, terima kasih sudah datang. Salam sehat untuk kita sekalian. Oke, ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Biologi Sel, di mana mata kuliah Biologi Sel ini adalah mata kuliah di semester 2. Nah, kalian kan semester 2 nih. Nah, semester 1 kemarin sudah di Biologi Dasar. Nah, sudah membahas sedikit tentang apa itu sel. Ya, bahkan di bangku sekolah menengah di SMP maupun di SMA sudah mempelajari tentang sel. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan apa itu dari pengertian dari sel atau definisi, walaupun nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana pengertian, sejarah, ada organel sel, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Ada yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari sel? Kita belum mulai nih, ya, belum mulai. Sedikit saja. Ya? Sel itu menurut biologi itu tuh unit terkecil penyusun makhluk hidup. Oke, unit terkecil penyusun makhluk hidup. Iya, Pioni ya. Oh iya, saya tadi mohon maaf belum absen ya. Lupa ya. Apa masuk semua hari ini? Masuk ya. Iya, masuk semua ya. Jadi saya lihat dulu absennya di Yudhistira. Jadi tidak perlu kita mengabsen satu-satu lagi karena sudah hadir semua. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah disampaikan sama Pioni bahwa Pioni menyebutkan bahwa sel itu adalah unit terkecil dari penyusun makhluk hidup. Ya, benar ya? Oke, benar. Tapi kita lihat nanti apa pengertian sel sekarang. Nah, kalau tadi disebutkan sama Pioni itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup, pengertian sel pada saat di bangku sekolah. Ya, sekolah atau di SMP maupun di SMA. Oke. Oh ya, ini saya sudah membuat atau melampirkan LMS, di mana teman-teman sekalian
bisa mengakses materi ini, harusnya bisa mengakses materi ini di LMS juga selain kita belajar di kelas ini. Karena kan teman-teman selain belajar di kelas itu 2 SKS itu 50 menit di kelas, ada 50 menit untuk belajar mandiri di rumah. Dan ini saya sudah menyiapkan LMS atau bisa ini adalah bahan untuk mempelajari di rumah. Ini tentang mata kuliah biologi sel. Nah, di sini ada 14 pertemuan, ada terkait sejarah penemuan sel, kemudian ada membran sel, ada struktur dan fungsi membran sel, komunikasi antar sel, sampai pertemuan ke-14-nya. Ini ada perkembangan terkini terkait biologi sel. Nah, di dalam LMS ini, itu teman-teman bisa mengakses ada deskripsi singkat tentang sejarah penemuan sel. Ini ada video yang bisa diakses. Nah, ini ada video yang bisa diakses. Nah, tapi bisa dilihat di rumah saja. Kemudian selain video juga teman-teman ada RPS-nya juga tetap pasti. Kemudian ada kuis yang bisa teman-teman ikuti, dan kuis ini nanti langsung nilai teman-teman bisa langsung keluar di dalam kuis ini, dan itu juga bagian dari penilaian yang akan saya ambil. Ya, itu ya. Kemudian selain itu LMS yang mesti teman-teman pelajari di rumah, kemudian saya siapkan video YouTube. Nah, video YouTube ini adalah video yang sudah saya rekam terkait materi biologi sel atau pengertian sel ini. Jadi teman-teman sebelum masuk hari ini atau setelah perkuliahan kita selesai hari ini bisa mengakses lagi, bisa mendengarkan lagi penjelasan yang sudah saya sebutkan di dalam video yang sudah saya upload di YouTube ini. Oke ya. Nanti bisa dilihat nih. Nah, ini pengertian sel. Nah, ini bisa dilihat lagi nanti. Kira-kira itu untuk pengantar. Sampai di sini sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjut saja. Nih, kita akan mempelajari tentang biologi sel, di mana ada pengertian, sejarah sel, organel sel, sel prokariotik, dan sel eukariotik. Nah, kemudian ini pengertian. Tadi Pioni sudah menyebutkan bahwa sel adalah unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjut lagi, nah ini sebenarnya deskripsi tentang mata kuliah ini nih banyak nih. Ya, tentang sel, yang pasti tentang sel, membahas unit struktural, fungsional, membran sel, organisasi sel. Tetapi tujuan dari perkuliahan ini hanya sebatas kita mempelajari tentang sifat dasar sel, pengertian sel, sejarah sel, organel sel saja. Karena kalau mau dibahas semua kan tidak mungkin di dalam satu hari. Kita memiliki 14 kali materi dan harusnya 14 kali pertemuan. Nah, untuk hari ini teman-teman diharapkan setelah perkuliahan kita selesai pada hari ini, paling tidak teman-teman bisa mampu menjelaskan, mengumpulkan, mengolah konsep dan informasi, serta mampu mendiskusikan mengenai sifat dasar sel tadi, pengertian dan sejarah dari sel tadi. Itu adalah kompetensi dasar atau sub CPMK yang mesti dikuasai teman-teman setelah selesai perkuliahan pada hari ini. Oke. Nah, ini ada beberapa materi yang sudah kita harusnya selesaikan dalam satu semester di biologi sel, tetapi pada hari ini kita akan membahas tentang tinjauan dan sejarah umum sel. Nah, ini materi atau bahan bacaan sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa mengakses atau mengambil informasi-informasi baik dalam buku teks, jurnal ilmiah, ataupun dari internet yang sudah saya siapkan ini, ataupun buku teks pendukung lainnya. Kemudian ini ada tugas. Ini beberapa tugas yang mesti disiapkan, baik itu tugas rutin atau riset atau mini riset ataupun proyek yang akan kita kerjakan bersama-sama. Karena saya menggunakan metode project case method atau project based learning atau project itu bisa. Nah, nanti teman-teman di akhir perkuliahan nanti akan membuat project terkait mata kuliah biologi sel yang tentunya tentang topik tentang biologi sel atau topik pada hari ini pengertian dan sejarah sel. Ini nilai, di mana nilainya itu ada A, A min, B plus, B, B min. Insya Allah tidak ada nilai C di dalam mata kuliah saya.
Oke, yang pertama pengertian tadi sudah disebutkan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sel, sel tumbuhan dan sel tumbuhan dan sel hewan. Sudah kita pelajari di semester 1. Nah, tadi disebutkan Pioni bahwa sel adalah unit terkecil penyusun dari makhluk hidup. Itu adalah pengertian sel pada saat kita masih sekolah menengah atau di SMP maupun di sekolah di SMA. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, para ahli atau para akademisi itu membuat pengertian sel itu lebih kompleks lagi, yaitu adalah sel merupakan unit dasar terkecil, benar sekali, tetapi ditambahkan lagi itu dari struktural, dari fungsional, reproduksi, dan hereditas dalam kehidupan organisme atau makhluk hidup. Nah, seperti apa itu bahwa sel terkecil tadi sebagai struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas? Nanti akan kita bahas. Atau teman-teman ada yang mau coba secara struktural maksudnya apa ini? Sel sebagai unit dasar terkecil, dia sebagai struktural penyusun makhluk hidup. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Atau kalau nggak secara fungsional? Kalau enggak reproduksi atau hereditas. Kenapa disebut sel ini ada 4 ini? Ada kira-kira enggak? Siapa? Markus mau coba? Belum? Atau kira-kira kenapa sel disebut sebagai struktural? Struktur ya, ingat kata-kata struktur. Nah, struktur itu bentuk kan ya? Nah, kira-kira kenapa dia disebut sebagai struktural? Ada apa di dalam sel itu? Karena ada bentuk anak apa? Masih ingat nggak? Ini ya. Nah, ini kan sel ya, sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, tadi secara struktural, berarti kan secara bentuk. Nah, kenapa bentuknya? Ya, karena sel memiliki bentuk dan bentuk-bentuknya tadi berbeda-beda kan? Nah, atau kita pernah istilah organel sel pernah dengar? Nah, kalau satu sel, nah kemudian di dalamnya ini ada unit-unitnya lagi. Nah, inilah disebut sebagai organel sel. Nah, organel sel inilah disebut sebagai dia memiliki struktur. Terus yang kedua, tadi ada unit terkecil secara fungsional. Yang artinya fungsional dari kata apa? Fungsi kan? Nah, jadi fungsi. Selain fungsi sel secara umum, ini juga fungsi dari organel-organel ini sendiri. Nah, misalkan kayak ini organel apa ini? Yang hijau. Kloroplas. Nah, fungsinya apa? Mitokondria fungsinya apa? Itulah disebut sebagai unit terkecil sebagai fungsional. Kemudian yang ketiga tadi apa? Unit terkecil reproduksi. Nah, kenapa dikatakan reproduksi? Kenapa dikatakan reproduksi? Kira-kira apa? Karena ia dapat memperbanyak jumlah. Memperbanyak jumlahnya, iya kan? Nah, itu sudah benar sekali. Kan kita ini kan terdiri dari sel juga kan? Nah, masih ingat kan taksonominya dari bagaimana sel? Dari sel berkembang menjadi jaringan. Jaringan berkembang menjadi organ. Organ berkembang lagi menjadi sistem organ. Sistem organ jadi individu. Nah, satu ini adalah sistem organ yang berkaitan satu sama lain. Sehingga dari sel inilah harus memperbanyak selnya, harus berkembang biak. Karena kalau tidak berkembang biak, memperbanyak ya gimana mau berkembang? Pernah lihat sel secara langsung? Tidak pernah kan? Nah, karena itu sel itu membelah dirinya, memperbanyak dirinya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Sehingga bentuklah satu individu yang terdiri dari jutaan bahkan triliunan sel di dalam tubuh kita. Kira-kira itu. Nah, yang terakhir secara hereditas. Kira-kira secara hereditas kenapa? Mewariskan sifat. Ya, karena di dalam sel tadi ada namanya inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus itu ada DNA atau gen yang mewarisi sifat. Misalkan nih, mata warnanya hitam, kulit warnanya putih, rambutnya lurus, apalagi punya lesung pipit. Nah, lihat kan, bahkan di dalam tidak ada satupun orang di muka bumi ini, bahkan yang kembar pun itu sama persis identiknya. Maksudnya kalau kembar memang secara umum kita lihat sama ya, tapi kalau diteliti pasti ada perbedaan sedikit.
nggak usah jauh-jauh deh. Di dalam kelas kita ini tidak ada yang sama persis. Ada nggak yang sama persis? Nggak ada kan? Itu yang menyebabkan dia berbeda itu adalah sifatnya tadi. Secara genetik itu sifatnya adalah di dalam gennya tadi, atau kita kenal istilah ATGC, ATGC, CACAA, itu adalah secara genetik. Secara fenotipnya, nah itu tadi bentuknya beda-beda nih, rambut lurus, rambut keriting. Nah, itulah disebut hereditas atau sifat tadi. Maka itu kenapa sel difungsikan menjadi secara struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Pioni, coba kalau tadi diulang sedikit yang saya sampaikan tadi. Pertamanya merupakan unit dasar kerja struktural. Struktural ini karena bentuknya berbeda-beda. Kemudian kalau fungsional tuh artinya setiap sel tuh mempunyai fungsinya tersendiri masing-masing. Dan di reproduksi itu karena sel ini dapat membelah diri, memperbanyak sel-selnya. Dan di hereditas itu tuh sel tuh menurunkan materi genetiknya yaitu DNA. Oke, ya lengkap ya. Oke, terima kasih Pioni. Oke, luar biasa ya. Insya Allah paham semuanya ya. Oke, nah ini ada soal. Coba, apa yang dimaksud dengan sel dalam konteks organisme? Yang A, unit dasar dari ekosistem. Yang B, unit dasar terkecil dari kehidupan. Yang C, unit struktur dari komunitas. Yang D, unit fungsional dari lingkungan. Jawabannya adalah D. Sepakat B semua? Sepakat. Benar ya B. Oke. Belum selesai? Nah. Mengapa sel dianggap penting dalam kehidupan studi kehidupan organisme? A, karena sel tidak memiliki fungsi. B, karena sel adalah unit utama bagi semua makhluk hidup. C, karena sel selalu berulang dalam sekuen genetik. D, karena sel hanya ada pada organisme multiseluler. Jawabannya? E. Bener ya? Oh, berarti sudah menguasai ini kelas ya. Oke, lanjut. Coba salah satu dibaca atau langsung dijawab. Siapa yang mau? Coba Bill, Nabil. Dibaca Bill. Dari situ Jika aja. seorang peneliti ingin mempelajari reproduksi organisme, aspek manakah dari sel yang paling relevan untuk diteliti? A. Struktur sel. B. Proses metabolisme. C. Fungsi sel. D. Hereditas sel. Yang mana Bill kira-kira? Yang mana Bill? Gak apa-apa, jawab aja dulu. Mungkin di proses metabolisme, Pak. Proses metabolisme. Oke, gimana teman-teman, ada jawaban lain? D. Hereditas. Kira-kira kenapa ya jawabannya benar ya, D ya. Hereditas. Kira-kira kenapa hereditas? Reproduksi ya, ini ada kata operasionalnya reproduksi. Ya, reproduksi itu lebih identik ke menghasilkan keturunan yang nanti akan diwariskan. Jadi jawabannya adalah D. Ya, Nabila D ya. Oke. Nih terakhir. Coba ini Redo. Coba dibaca, Dok. Analisis mana yang tepat mengenai hubungan antara struktur dan fungsi sel. A. Struktur sel tidak mempengaruhi fungsinya. B. Struktur dan fungsi sel saling terkait dan saling mempengaruhi. C. Sel dengan struktur yang sama memiliki fungsi yang berbeda. D. Fungsi sel selalu bergantung pada ukuran sel. Oke, jawabannya B. Jawabannya B. Yang lain? B. Oke, jawabannya adalah B. Kayaknya jawabannya B semua ya. Oke. Oke, dah. Tadi sudah ya, masuk pengertian sel sudah. Walaupun nanti akan kita bahas lagi di terakhir. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah penemuan sel. Nah, ini sejarah penemuan sel. Oke, sebelum kita ke sejarah penemuan sel. Kalau berkaitan dengan sejarah penemu sel, berarti kalau penemu kita orangnya ya. Orangnya, siapa orangnya? Kira-kira siapa bapak
sel ini, penemu sel ini? Ingat nggak? Ayo, kita kan sering tuh kan, siapa penemu sel pertama kali? Kira-kira siapa? Tadi saya ada dengar tadi, bisik-bisik tadi. Siapa? Robert Hooke. Sepakat? Sepakat. Tapi kok yang muncul pertama kali kok bukan Robert Hooke? Ya, nah kita lihat ya, benar atau tidak jawaban dari Riza tadi. Reza ya. Ya, ini kita masuk ke materi lagi bahwa sejarah penemuan sel itu dimulai dari 1590. Nah, 1590 di mana seorang ahli yang bernama Zacharias Janssen. Nah, Zacharias Janssen ini fotonya nih. Nih, ada rambutnya tebal, ada kumis, ada jenggotnya. Nah, Zacharias Janssen ini adalah seorang pembuat kacamata. Ia membuat alat yang fungsinya itu seperti kacamata. Ini gambarnya ini. Ini gambarnya. Ini dua-dua ujungnya diberi pasang lensa sehingga bisa melihat objeknya. Tetapi gambar yang dihasilkannya ini adalah masih buram atau masih belum fokus pada saat itu. Nah, sehingga inilah yang menjadi cikal bakal dari mikroskop atau alat mikroskop yang teman-teman sering gunakan. Nah, barulah dari 1590 sampai 1600, kira-kira 10 tahun, barulah alat yang dibuat sama Zacharias Janssen ini viral, hit pada kalangan para peneliti pada waktu itu. Sehingga banyaklah para peneliti yang berbondong-bondong membeli mikroskop buatan Zacharias Janssen ini untuk meneliti objek-objek kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Karena pada saat itu kan melihat-lihat objek kecil jadi hal yang baru. Nah, jadi viral lah pada waktu itu. Tapi ingat bahwa mikroskop yang dibuat sama Zacharias Janssen ini masih belum fokus, masih buram. Nah, sehingga para ahli tersebut membeli dia sembari memodifikasi buatan dari Zacharias Janssen sehingga mereka membuat mikroskop sendiri. Salah satunya adalah Robert Hooke, yaitu pada tahun 1665. 65 tahun setelah Zacharias Janssen atau viral mikroskop itu barulah istilah sel ditemukan pertama kali. Nah, ini lihat nih, Robert Hooke, peneliti dari Inggris. Nah, ini ya, ini orangnya nih, peneliti dari Inggris. Dia meneliti pertama kali itu adalah tumbuhan putri malu. Nah, lihat nih, mikroskop buatan Robert Hooke. Berbeda kan dengan punya Zacharias Janssen? Nah, kalau Zacharias Janssen tadi seperti tabung, yang Robert Hooke sudah mulai runcing di bawahnya, sudah mulai fokus objek yang dilihat, tidak buram lagi. Nah, karena pada waktu itu Robert Hooke juga salah satu peneliti yang suka melihat dan meneliti objek-objek kecil. Nah, kemudian selain dia meneliti tumbuhan, dia juga meneliti tentang serangga, lumut. Nah, yang dikumpulkannya hasil penelitiannya di dalam buku yang disebut dengan Micrographia. Nah, inilah tumbuhan putri malu yang pertama kali diteliti oleh Robert Hooke ini, kemudian diistilahkan dengan sel. Kira-kira kenapa dia disebut dengan sel? Kenapa tidak dengan istilah lain saja? Ya, alfa misalkan, beta, kenapa harus sel? Nah, kita lihat ya, ini. Nah, istilah sel itu berasal dari kata sela, ruang berongga. Nah, Robert Hooke, kenapa bisa ketemu kata sela? Ya, ini jaringan mati. Ya, dia lihat dari gabus ini kan jaringan mati. Kemudian seperti kotak-kotak sarang lebah, ya kan? Seperti kotak-kotak sarang lebah yang memiliki dinding sel. Nah, ini bentuk mikroskopnya seperti ini. Nah, ini Robert Hooke-nya. Kira-kira kenapa disebut sebagai sela? Nggak tahu ya. Yang kita cari di Google aja. Nah, kita coba lihat di Google. Situ aja ya. Di Google. Nah, ini pencarian Google. Nah, ini kita cari ulang aja. Sela artinya. Nah, yang punya nama Sela atau temennya namanya Sela, ini. Nah, ini. Nih. Nah, ini.
Jadi oke, saya buatkan slide aja. Oke, bisa jadi slide. Nah, ini jadi slide ya. Nah, ini kan dalam bahasa Latin, nah pada abad ke-12, cella itu artinya biara kecil. Nah, kalau dengar kata biara itu identik dengan apa? Gereja. Nah, jadi si Robert Hooke kecil ini selain dia itu gemar untuk apa ya, belajar, untuk mempelajari tentang kehidupan, terutama tentang sel atau objek kecil tadi, ternyata Robert Hooke ini juga apa ya, rajin dalam beragama. Nah, dia adalah agamanya Kristen, kemudian dia sering ke gereja, apalagi ke gerejanya setiap minggu misalkan seperti itu. Kemudian dari hasil penelitiannya tadi ini kan ya, nah, dia lihat ini apa tuh rongga-rongga yang ada pada tumbuhan putri malu kalau di zoomkan atau dilihat dari mikroskop yang bentuknya seperti kotak atau sarang lebah ini tadi. Kemudian dia ingat bahwa pada saat dia ke gereja, di gereja itu ada ruang-ruang kecil, di mana ruang-ruang kecil itu digunakan untuk pastur atau biara-biara untuk istirahat, ataupun untuk kalau di Kristen itu ada istilahnya untuk apa ya, pengakuan dosa dan lain-lain itu. Dan ruang-ruang kecil itulah dia lihat mirip seperti sel gabus yang dia mirip seperti kotak-kotak yang dilihat pada hasil penelitiannya tadi, yang sel gabus tadi. Nah, sedangkan di gereja itu diberi kata cella, ya, cella atau ruang kecil atau ruang sakral ini. Makanya istilah sel itu pertama kali oleh Robert Hooke itu dari kata cella. Jadi diadaptasi jadi kata sel, itulah istilah sel pertama kali dan dinamakan oleh Robert Hooke sampai sekarang kita menggunakannya. Oke, paham ya? Kemudian lanjut lagi, setelah Robert Hooke dari tahun 1665 kemudian sampai 1674 ada ilmuwan lain yang bernama Antony van Leeuwenhoek. Nah, Antony van Leeuwenhoek ini dia juga suka melihat objek-objek kecil, tetapi bedanya dengan Robert Hooke, dia lebih meneliti tentang hewan. Kalau Robert Hooke tadi lebih ke tumbuhan. Nah, sama dengan Robert Hooke juga, dia memodifikasi mikroskop buatannya sendiri. Nah, lihat nih bentuknya kayak gini nih. Kalau kita sekarang bentuk kayak apa ini? Kaca pembesar atau loop ya. Nah, kayak gitu. Kemudian dia meneliti dari air hujan. Nah, kemudian dilihatnya dari air hujan tersebut ada makhluk kecil yang bergerak-gerak seperti hewan. Nah, kemudian makhluk kecil ini diistilahkan oleh Antony van Leeuwenhoek, diistilahkan dengan animalcules atau hewan-hewan kecil. Nah, ini ya, dia ini pada tahun ini fotonya. Kemudian air hujan, mikroskop buatannya sendiri, istilahnya tadi apa? Animalcules. Ini ya. Oke. Nah, saya sudah sebutkan. Apa, Pik? Coba topik. Dibacakan. Menurut teks, apa istilah yang digunakan oleh Leeuwenhoek untuk menggambarkan organisme mikroskopik yang diamati? A. Mikroba, B. Bakteri, C. Animalcules, D. Sel. Jawabannya tadi C, Pak. Animalcules. Animalcules. Benar ya? Oke. Mana jawabannya nih? Kok nggak ada? Oh, ada. Oke. Oh, nggak ada lagi. Oke, tunggu sebentar. Oh ya. Bentar. Macet ini. Oh. Keluarkan aja dulu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Tadi dijawab oleh saudara Topik ya. Dari Topik menyebutkan bahwa
menurut teks yang digambarkan oleh Anthony van Leeuwenhoek mengamati mikroskop, diamati lewat mikroskopnya adalah istilahnya adalah animalcules. Kalau ini apa? Apa yang menjadi perbedaan utama antara pengamatan Anthony van Leeuwenhoek dan pengamatan sebelumnya oleh ilmuwan lain? Yang A, Leeuwenhoek tidak menemukan organisme mikroskopik. Yang B, ilmuwan lain tidak menggunakan mikroskop. Yang C, Leeuwenhoek mengamati sel tetapi tidak menyebutnya sebagai sel. Yang D, Leeuwenhoek mengembangkan teori sel. Jawabannya adalah C. Oh, gampang-gampang ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi Zacharias Janssen pada tahun 1590, 1600 mulai hit, 1665 Robert Hooke, 1674 tadi Anthony van Leeuwenhoek, kemudian lanjut ke 1838. Ada ini, pada tahun 1838 ini mikroskop itu semakin berkembang, diikuti perkembangan penemuan sel. Nah, kemudian pada waktu itu ada perkumpulan antar ilmuwan pada tahun 1838. Kalau saat ini semacam konferensi seperti itu. Ada kan istilah kita dengar kan? Konferensi tentang biologi diadakan di Jakarta yang nanti akan menghadirkan beberapa ilmuwan atau profesor-profesor di dunia. Nah, kira-kira bentuknya kayak gitu. Nah, kemudian ada dua peneliti. Yang pertama namanya Matthias Jacob Scheden, kemudian yang kedua adalah Theodor Schwann. Nah, Matthias Jacob Scheden ini adalah peneliti yang meneliti tentang sel, tetapi untuk sel tumbuhan. Jadi semua jenis tumbuhan yang ada di sekitar dia diteliti sama dia pada waktu itu. Mulai dari kelapa, misalkan tumbuhan rumput, tumbuhan kecil, tumbuhan besar yang ada di gunung, yang ada di laut. Kemudian Matthias Jacob Scheden ini menyimpulkan bahwa semua tumbuhan yang dia teliti itu pasti ada sel di dalamnya. Nah, kemudian begitu juga dengan Theodor Schwann. Kalau bedanya Theodor Schwann ini dia meneliti tentang hewan, mulai dari sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek. Nah, dia teliti semua. Pas ditelitinya, dia juga menyimpulkan bahwa semua hewan itu juga tersusun atas sel. Maka pada saat konferensi atau perkumpulan ini, mereka saling bertemu dan sepakat bahwa semua makhluk hidup itu tersusun dari atas sel, sehingga sel merupakan unit dasar kehidupan yang disebut sama Peony tadi. Nah, kemudian pada tahun 1858 ada seorang ilmuwan yang bernama Rudolf Virchow. Nah, Rudolf Virchow ini dari negara mana nih kira-kira? Dari mana? Rusia ya, dari nama Rudolf ya. Ya, ini dari Rusia. Dia adalah ahli tentang sel juga, tetapi fokusnya adalah mengamati tentang reproduksi sel. Nah, dia melihat bahwa sel itu selain bentuknya kecil, kemudian punya organel di dalamnya, dia memperhatikan bahwa sel itu mengalami pembelahan. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, atau secara mitosis. Nah, kemudian dia menyimpulkan bahwa sel itu juga mengalami pembelahan atau bereproduksi. Nah, hasil penelitian ini dipublikasikan dalam buku yang berjudul Cellular of Pathology, yang menyebutkan bahwa sel itu bereproduksi dengan cara membelah dirinya. Nah, sehingga dari itu lahirlah sejarah tentang penemuan sel ini. Lahir 3 teori tentang sel yang menyebutkan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari atas sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil daripada makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah sel berasal dari sel lainnya melalui pembelahan atau bereproduksi tadi. Sehingga itulah kenapa sejarah penemuan sel dikaitkan dengan pengertiannya tadi. Mulai dari Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek, Scheden, Schwann, sama Rudolf Virchow. Kenapa si Zacharias Janssen tidak dimasukkan ke dalam sini? Kenapa? Coba pakai ini. Coba siapa? Ya boleh. Karena Kenapa? pada masa yang pertama tadi Pak, dia baru menemukan alat untuk menelitinya, tapi kan masih buram, belum jelas, jadi dia belum masuk ke penelitian selnya yang lebih lanjut ditemukan oleh Robert Hooke tadi Pak. Robert Hooke dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya. Kenapa Zacharias tidak masuk? Karena Zacharias itu
dia membuat fasilitasnya aja, membuat mikroskopnya saja, yang mana mikroskop tersebut nanti dikembangkan atau sebagai founding father-nya nanti akan dimodifikasi sama peneliti-peneliti ini. Si Zacharias Janssen tidak mengamati sel, cuma dia membuat cikal bakal mikroskop tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah selain beberapa ahli tadi atau ilmuwan tadi yang mengamati tentang sel, ada beberapa ilmuwan juga seperti Robert Brown. Nah, ini namanya Robert Brown. Dia mengamati tumbuhan anggrek. Nah, dilihatlah di dalam tumbuhan anggrek tersebut, ternyata di dalam sel itu ada titiknya lagi, ada inti sel dia sebut, atau istilahnya nukleus. Nah, di mana nukleus ini berfungsi untuk segala proses yang terjadi di dalam sel tadi, mengatur segala prosesnya. Selain itu juga ada Felix Durjadin dan Johannes Purki. Nah, kalau Felix Durjadin ini, dia melihat bahwa di dalam sel itu selain ada organel, ternyata ada cairan di dalam sel tadi. Atau istilahnya disebutnya sebagai protoplasma. Ini cairan-cairannya. Sehingga muncullah pertanyaan lagi. Mengapa kehadiran inti sel dianggap sangat penting dalam sel hidup? A. Untuk mengatur pertumbuhan. B. Untuk mengatur segala proses yang terjadi. C. Untuk menyimpan makanan sel. Dan D. Untuk menghasilkan energi. Jawabannya adalah B. Gampang ya. Nah, ternyata mata kuliah ini gampang kayaknya nih. Mudah-mudahan nanti nilainya A semua. Amin. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tentang teori sel ini bahwa Max Schulze lah yang menyimpulkannya. Karena kan kalau tadi kan masing-masing ya, setiap ilmuwan punya definisi sendiri. Barulah pada tahun segini Max Schulze menyimpulkan bahwa sel itu merupakan unit struktural makhluk hidup, unit fungsional makhluk hidup, unit reproduksi makhluk hidup, dan unit hereditas dari suatu makhluk hidup. Inilah dari kesimpulan-kesimpulan dari teori sel ini. Oke, cukup untuk pengertian dan sejarah sel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan materi kita lagi. Ini baru satu nih, pengertian dan sejarah sel. Dua nih, nah, ada dua lagi tentang sel eukariotik, sel prokariotik, dan organel-organel sel. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Belum. Kalau belum, kita lihat video dulu. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus,
which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During the process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria. Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called the chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are planted animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and animal cells have mitochondria.
Oke, ya teman-teman sekalian, ini adalah tadi video singkat ya sekitar 7 menit tentang sel, di mana ada sel prokaryotik, ada sel eukaryotik, kemudian ada organel-organel sel. Nah, gimana? Kira-kira apa tadi yang bisa disimpulkan dari video tadi? Ya, selain yang saya sebutkan tadi, ada tanggapan? Ada tanggapan? Ya, kira-kira itu tadi ya. Itu tadi videonya membahas tentang sel eukaryotik, sel prokaryotik, ada organel-organel sel di dalamnya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita tutup dulu. Kalau ini organel sel. Ya, coba boleh deh kita ke organel sel dulu. Oke, ya. Ini tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan sejarah sel. Kemudian tadi kita melihat video tentang apa itu sel juga. Nah, inilah, anggaplah ini adalah satu sel. Nah, di dalam satu sel ini lihat nih, ada inti sel, kemudian ada protoplasmanya. Nah, ini tadi sudah ya, bahwa pengertian dari sel itu secara struktural, fungsional, hereditas maupun reproduksi. Nah, berdasarkan struktur sel, nah tadi kita juga lihat videonya sedikit, ada istilah sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, kemudian berdasar ukuran ada istilah uniseluler atau multiseluler. Kemudian berdasarkan ada dan tidaknya membran inti sel, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik juga ini. Nah, sudah ada ya, saya mau nanya apa itu sel prokaryotik, tapi sudah ada di sini. Nah, sel prokaryotik ini adalah artinya adalah dia tidak memiliki membran inti. Ya, contohnya adalah bakteri, Arhabacteria. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kalau kita lihat bentuk dari bakteri, itu semua organel-organel selnya menyatu di dalam tubuh bakteri. Tidak ada membran pembatasnya. Makanya dia disebut sebagai tidak memiliki membran inti. Istilahnya adalah pro itu adalah sebelum, karyot ini artinya adalah inti. Jadi sebelum adanya inti, tidak ada inti. Berbeda dengan eukaryotik, katanya dari kata eu dan karyotik. Eu ini artinya sejati, karyotik ini ada artinya inti. Jadi dia memiliki inti yang sejati, maka memiliki membran inti. Nah, contoh eukaryotik itu ada fungi, alga, protozoa, hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia. Nah, kemudian kalau berdasarkan ukuran sel, ada uniseluler dan multiseluler. Ya, kalau multi itu artinya banyak sel ya. Nah, kayak kita tadi kan, sel itu bereproduksi dari 1 jadi 2, 2 menjadi 4, itu artinya adalah multiseluler. Sedangkan uniseluler itu cuma satu selnya, amuba atau dia prokaryotik tadi. Oke. Nah, ini ada soal lagi. Apa perbedaan utama antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Yang A, prokaryotik memiliki membran inti, eukaryotik tidak. Yang B, eukaryotik memiliki membran inti, prokaryotik tidak. Yang C, keduanya memiliki membran inti. Yang D, prokaryotik lebih besar daripada eukaryotik. Jawabannya yang B. Oh, benar ya. Oke, mengapa kita mengklasifikasikan organisme menjadi prokaryotik dan eukaryotik? A, karena ukuran selnya. B, karena kebutuhan energinya. C, karena ada atau tidaknya membran inti. D, karena habitat mereka. C ya? Benar gak? Oh, C, benar. Nih, jika Anda diberikan contoh bakteri, jamur, bagaimana Anda akan mengelompokkan keduanya? A, keduanya adalah eukaryotik. B, keduanya adalah prokaryotik. C, bakteri adalah prokaryotik dan jamur adalah eukaryotik. Dan D, keduanya adalah uniseluler. C. Yakin ya? Oke. Bagus nih kelas nih. Yang selanjutnya kita bahas tentang komponen sel. Nah, tadi teman-teman sudah melihat bahwa sel itu anggap seperti bola tadi. Nah, di dalam bola itu ada komponen-komponennya atau isi dari bola itu tadi, isi dari sel. Nah, isi dari sel tadi atau komponennya itu terdiri dari dua nih. Ada komponen kimiawi dan organel sel itu sendiri. Kalau organel sel tadi teman-teman udah paham kan? Ada mitokondria, ada lisosom, ada badan Golgi, ada kloroplas, itu disebut sebagai
organel sel. Nanti kita bahas. Sedangkan sejarah komponen kimiawinya kira-kira apa? Apalagi protein, apalagi karbohidrat, apalagi lipid atau lemak, ada lagi cairan, ya air ya, cairan. Oke, kita lihat. Nih, secara organik dia ada karbohidrat, lipid, protein atau asam nukleat. Ternyata asam nukleat atau DNA itu masuk ke dalam senyawa organik. Sedangkan secara anorganik, secara kimianya nih ada air dan mineral. Ini secara kimia. Kalau secara organel sel, ya itu tadi ada organel sel. Nah ini ya, secara kimiawi tadi dia terbagi jadi dua, ada organik dan anorganik. Kemudian ini yang pertama adalah bagian dari sel itu, yang satu adalah membran sel, yang kedua adalah inti sel, yang ketiga sitoplasma. Ini yang paling umumnya. Nah, membran sel, inti sel atau sitoplasma. Kalau membran sel itu artinya adalah yang paling luar. Ingat tadi kan? Kalau ini kita balikkan lagi ke sini, gambar yang paling utama. Nih. Ini anggap satu sel, ya satu sel sederhana lah. Ya, paling tidak dia harus memiliki apa tadi? Membran sel, itu bagian terluar. Baik membran sel itu sendiri atau membran di dalam inti sel. Ya, terus yang kedua harus memiliki nukleus atau inti sel. Ini ya, inti selnya. Terus yang ketiga, sitoplasma atau cairannya ini. Itu paling tidak satu sel disebut sebagai sel, dia harus memiliki itu. Oke, lanjut lagi. Nah, terus yang kedua adalah ya ini tadi membran sel, organel yang kedua. Ini agak cepat sedikit. Yang pertama adalah organel membran sel. Ini adalah membran yang paling luar yang di sel. Itu yang terdiri dari, kalau ibaratnya kulit, ibaratnya kita, itu adalah kulit kita ini. Dia paling luar. Nanti tujuannya adalah untuk interaksi antar ekstraseluler dan interaksi intraselulernya. Nah, di sini di dalam membran sel ini terdiri dari glikoprotein, glikolipid, protein. Ini banyak. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Terus yang kedua, dalam membran kedua ada inti sel atau nukleus. Yang teman-teman tadi bilang bahwa ini adalah pusatnya, mengendalikan seluruh aktivitas sel, mengandung informasi genetik atau DNA di dalamnya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini dia memiliki membran tadi, kemudian dimiliki DNA di dalamnya. Terus yang selanjutnya sitoplasma atau cairan. Ya, cairan-cairan ini biasanya lebih banyak nih, ukurannya 70% dibandingkan isi sel itu sendiri. Ini ada mitokondria, tempat respirasi sel atau pembentuk energi, ini juga bagian di dalam sel. Ini ada retikulum endoplasma, nih tempat sintesis protein, di mana ada RE kasar dan RE halus. Kemudian ada ribosom, tempat sintesis protein. Kalau misalkan nanti di semester selanjutnya kita belajar genetika, di mana proses translasi protein itu dilakukan oleh ribosom ini. Kemudian ada badan Golgi juga. Nah, ini tempat sekresi senyawa-senyawa untuk karbohidrat, lipid, protein. Nah, di dalam tubuh kita itu diproduksi oleh badan Golgi ini. Kemudian ada lisosom. Nah, lisosom ini adalah tempat mencerna makanan. Nah, di dalam tubuh kita itu kalau ada zat-zat asing, nah nantilah lisosom ini yang nanti berperang untuk membersihkannya. Kemudian ada sentrosom atau sentriol. Nah, ini berfungsi untuk pembelahan sel. Kemudian ada dinding sel pada tumbuhan, itu bagian dari organel-organel sel juga. Vakuola. Nah, vakuola ini, apa fungsi vakuola? Untuk menyimpan cadangan makanan ya, menyimpan cadangan baik di dalam sel hewan itu ada, sel tumbuhan juga ada. Tapi uniknya adalah kalau di sel tumbuhan ini vakuolanya lebih besar dibandingkan sel hewan, vakuolanya kecil. Kenapa kira-kira? Jawaban simpel saja. Kira-kira. Oke, siapa yang mau jawab? Nabil, boleh, Nabil. Nabil, mau jawab Nabil? Ya, Nabil mau jawab. Ya, kira-kira apa? Kenapa ada perbedaan vakuola pada sel hewan maupun sel tumbuhan?
nih ukurannya kecil kan Bill ya? Di sel hewan tuh ukurannya kecil, sedangkan di sel tumbuhan ukuran vakuolanya besar. Sedangkan salah satu fungsi dari vakuola ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Ya, kira-kira kenapa Bill? Mungkin kalau vakuola dari tumbuhan itu mungkin ada menyimpan sisa hasil dari fotosintesis sendiri Pak. Sedangkan vakuola dari hewan sendiri mungkin metabolismenya juga lebih besar, jadi vakuolanya lebih kecil. Lebih kecil gitu. Oke, benar ya. Ya, selain itu juga karena si tumbuhan juga dia tidak bisa bergerak. Nah, dia memproduksi makanannya sendiri sehingga dia menciptakan vakuolanya lebih besar untuk proses cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan seperti kebanyakan hewan ataupun manusia juga masuk dalam sel hewan, kita melakukan pergerakan mencari sehingga tidak perlu untuk cadangan makanan yang lebih besar dan berkaitan dengan metabolisme juga tadi. Ini ada kloroplas, tempat fotosintesis. Ini bagian dari organel sel juga, kloroplas tadi. Nah ini, ini sama tadi ya. Sebentar. Oh terakhir, nah ini terakhir. Nah, bagaimana Anda dapat membedakan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Sudah ada jawabannya ya. Jawabannya adalah sel eukariotik memiliki organel terikat membran, sedangkan sel prokariotik tidak. Nah inilah tentang organel-organel sel yang ada di dalam sel. Selain tadi bahwa sel itu adalah komponen penyusunnya adalah secara kimiawi dan ada organel sel itu sendiri. Secara kimiawi itu adalah yang senyawa organik dan anorganik. Yang senyawa organiknya tadi adalah protein, lemak, lipid, DNA. Kemudian anorganiknya adalah air dan mineral. Kemudian yang selanjutnya adalah komponennya adalah organel-organel sel yang sudah kita tadi sebutkan, mulai dari membran sel sampai ke inti sel itu merupakan bagian dari organel-organel sel. Oke, ya cukup untuk yang organel. Kemudian materi terakhir kita adalah terkait sel prokariotik dan sel eukariotik ini. Kita lihat sedikit. Nah, tadi karena banyak materinya, jadi kita singkat saja. Ini tadi. Apa tadi? Sel prokariotik dan sel eukariotik tadi. Pengertian simpelnya saja tadi. Coba pakai ini tadi. Coba Tessa. Ya. Apa perbedaan atau pengertian dari sel prokariotik dan sel eukariotik tadi? Menurut saya perbedaan prokariotik dan eukariot itu berdasarkan ada dan tidaknya membran itu. Eukariotik itu memiliki membran inti sel, sedangkan prokariot tidak. Dan berdasarkan ukurannya, prokariot itu uniseluler dan eukariotik itu multiseluler. Oke, benar ya. Oke, kita lihat nih. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati atau eukariotik, ya, memiliki nukleus yang dibungkus oleh membran inti. Jadi dia memiliki nukleus dan nukleusnya itu dibungkus oleh membran juga. Sel ini lebih kompleks, terdapat pada organisme seperti hewan, tumbuhan, jamur, protista. Selain itu, sel eukariotik ini memiliki organel bermembran seperti mitokondria dan badan Golgi. Bedanya dengan prokariotik, dia tidak memiliki inti sejati. Seperti yang dikatakan tadi teman kita Tessa, materi genetiknya itu adalah ada juga materi genetiknya, tetapi dia tersebar. Berbeda dengan eukariotik, dia memiliki membran sendiri atau kita sebut sebagai inti sel tadi. Itu dari pengertian. Nah, ini perbedaannya secara tabel. Inti sel di eukariotik, kalau saya sebutkan sama memiliki DNA nggak prokariotik? Iya. Memiliki ya. Nah kita lihat nih, ada nggak DNA-nya di sini? Nah ini materi genetiknya tetap sama-sama ada, tapi perbedaannya adalah kalau DNA yang pada eukariotik itu dibungkus oleh organel inti sel, sedangkan di dalam sel prokariotik dia tidak dibungkus dengan inti sel, tapi dia tersebar di dalam sitoplasmanya. Dari ukuran juga prokariotik lebih kecil, eukariotik lebih besar. Organel bermembrannya setiap
Eukariotik itu kan memiliki organel-organel. Nah, setiap organel itu ada membrannya, ada pembungkusnya. Nah, sedangkan prokariotik tidak ada, dia tersebar di dalam satu sel itu saja. Ini contohnya hewan, tumbuhan, jamur, manusia. Sel prokariotik itu bakteri atau archaea. Itu. Nah, ini ada soal lagi. Apa perbedaan utamanya? Oh, sudah ini tadi ya. Sel eukariotik dan sel prokariotik. Jawabannya C. sel eukariotik memiliki inti sejati dibungkus membran. Ada yang lain? Sepakat C semua? Sepakat. C. Oke. Yang ini, mengapa sel eukariotik dianggap lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik? Karena sel eukariotik memiliki DNA sirkular, karena sel eukariotik memiliki organel membran, karena sel prokariotik memiliki inti sejati, karena sel eukariotik tidak memiliki sitoplasma. Jawabannya? B. B. Oke, masih ada lagi? Jika Anda menemukan sel yang tidak memiliki inti sejati dan organel membran, sel tersebut kemungkinan besar adalah sel bakteri. Oke, ini ya sel prokariotik, ini bentuknya. Ini adalah, kalau tadi sel prokariotik ini kalau dilihat dari secara langsung menggunakan mikroskop bentuknya seperti ini, tidak bisa dengan jelas, tetapi setelah dianalisa lagi bentuknya seperti ini. Lihat ini, bentuknya seperti tabung, cuman terdiri dari satu sel, tetapi di dalamnya lihat nih ada DNA. Ada DNA dari ribosom tetapi tersebar di dalam tubuhnya, tidak ada memiliki membrannya, maka disebut sebagai sel yang tidak memiliki membran inti. Ya, ciri-ciri sel utama prokariotik karena tidak memiliki membran inti. Nih, mengapa sel prokariotik dianggap lebih sederhana dibandingkan eukariotik? Yang mana? C. Ini lagi. Dalam konteks biologi, bandingkan ciri-ciri sel prokariotik dan eukariotik dan jelaskan perbedaannya. B. Jawabannya adalah B. B. Benar semua ya. Nah, ini sedangkan sel eukariotik atau sel hewan, coba lihat nih. Selnya lebih kompleks, ya kan? Tidak hanya satu, ada organel-organel di dalamnya, atau kita sebutkan tadi, mulai dari nukleus, badan Golgi, mitokondria, ribosom. Nah, setiap organel ini memiliki membran atau pembungkus, sehingga tidak tersebar di dalam sitoplasma. Sitoplasma tidak bisa masuk ke dalam membran-membran ini. Itulah perbedaannya. Karena dia memiliki inti yang sejati juga ini. Nah, ini sel tumbuhan. Nah, ini perbedaannya adalah sel tumbuhan ini juga bagian dari sel eukariotik, dan ini sel hewan. Tapi perbedaannya hanya dia terdapat dinding sel yang lebih tebal. Makanya di tumbuhan itu kalau kita pegang itu keras, berbeda dengan hewan maupun manusia, lembut. Nah, itu perbedaannya. Ini memiliki organel tersendiri, yaitu adalah dinding sel dan kloroplas. Ini perbandingan sel prokariotik dan sel eukariotik. Lihat nih, dari ukuran saja lebih besar. Ini sama. Ini perbandingannya sama tentang prokariotik dan sel eukariotik. Nah, ini terakhir. Ya. Terakhir kan? Oh, benar, terakhir. Kira-kira apa nih? Pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, kita bahas sama-sama saja. Sel prokariotik yang dulu, sel prokariotik dilindungi oleh dinding sel, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel. Benar atau salah? Salah, karena sel prokariotik tidak memiliki dinding sel. Kita ke E dulu lagi. Sel prokariotik tidak memiliki DNA, sedangkan sel eukariotik memiliki DNA. Salah. Yang benar adalah sama-sama DNA. Oke. Yang D. Protoplasma sel eukariotik dilapisi membran, sedangkan protoplasma sel prokariotik tidak dilapisi membran. Protoplasma sel eukariotik dilapisi membran, sedangkan protoplasma sel prokariotik tidak dilapisi membran. Benar atau salah? Ayo, mulai ragu.
Salah. 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 Yang benar adalah Tidak ada membran. sama-sama dilapisi membran. Karena kan apalagi kan sel prokaryotik, kalau sel eukariotik jelas ya dilapisi membran. Tapi sel prokaryotik kan tetap ada satu membran utama, satu sel tadi. Oke, kita bahas B atau C dulu. C. C. Kromosom sel eukariotik berada di dalam inti sel. Sedangkan kromosom sel prokaryotik berada di dalam sitoplasma. Benar atau salah? Benar. Kalau benar berarti kita lihat yang B dulu. Sel prokaryotik selalu memiliki flagela sebagai alat gerak, sedangkan seluruh sel eukariotik tidak memiliki alat gerak. Salah. Kenapa salahnya? Eukariotik ada yang punya alat gerak. Yang di video tadi, Pak. Sedangkan sel eukariotik tidak memiliki alat gerak. Salah ya? Salah. Sel eukariotik pun memiliki alat gerak ya. Nah, tapi tidak semuanya. Jadi yang benar adalah yang C. Oke, selesai materi kita. Oke, selesai materi kita. Belum? Ya, ini tugas. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian sel, sejarah sel prokaryotik dan sel eukaryotik, kemudian organel-organel sel. Nah, ini teman-teman sekalian, saya minta kita ada tugas project atau project based learning. Nanti berkelompok saja, bisa berdua setiap orang, nanti bisa membahas tentang yang sudah saya buatkan ini, atau bisa mencari tugas-tugas yang lain. Contoh misalkan nih, teman-teman dapat membuat model 3D terkait sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nanti bisa dipresentasikan modelnya tentang perbandingan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Bisa juga membuat tentang infografis perbandingan sel. Nah, kan bisanya buat gambar. Nah, nanti buat perbandingan infografisnya terkait info dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang ketiga, bisa studi perbandingan dengan menggambar atau melihat dengan mikroskop secara langsung dengan membedakan ciri-ciri morfologi dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang keempat, infografis perbandingan sel. Ini bisa poster, bisa video pembelajaran 10-15 menit. Yang kelima itu studi perbandingan mikroskop, melihat dengan preparat dan menggambarkan, mengamati hewan atau tumbuhan ataupun sel lainnya, apakah dia memiliki sifat yang prokaryotik atau sel eukaryotik. Itu ya. Kemudian waktunya adalah deadline-nya dimasukkan ke dalam Google Drive dari tugas kelompok pada 27 Juli 2025. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, kalau jelas, sekarang coba diskusikan sama temannya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan menentukan mana yang mau diambil dari tugas proyeknya ini. Oke, silakan berdiskusi. Apa? Stop dulu. Biar dulu. Stop dulu lah, Pak. Stop aja.
Masih? Masih?
Semalam tadi semua. Nanti begini. Masih? Presentasi model laporan deskripsi kita presentasikan prosedur itu kak nomor 'Masih? Oke, masih berdiskusi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke. Walaupun tugasnya masih lama, tanggal 27 Juli 2025 nanti di Google Drive, paling tidak saya mau mendengar pendapat atau deskripsi dari teman-teman atau kelompoknya ini. Itu materi apa atau tugas proyek apa yang dipilih dan seperti apa nanti kira-kira akan digambarkan dalam tugas proyeknya. Mungkin dari depan dulu ya. Ya, dari kelompoknya Redo dan Taufik kira-kira seperti apa? Baiklah. Ya. Kami
saya Taufik dan Redo memilih tugas infografis yang nomor 2. Yang mana di infografis itu nanti kami akan meletakkan gambar sel antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Jadi siswa dapat memahami antara perbedaan sel itu nantinya. Jadi tidak secara langsung mereka dapat membedakan antara sel itu nantinya. Dan infografis juga bisa dilihat oleh orang banyak. Nanti kami akan letakkan di mading atau di papan. Oh, di mading ya. Ya, nanti mau dibuat infografis antara perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin boleh ke belakang? Ya, ini kelompoknya Novita sama Feby, Pak. Feby ya. Mungkin saya sama Feby bakalan ngambil tugas proyek yang nomor 3, Pak, yaitu studi perbandingan. Di sini kami nanti bakal melakukan pengamatan melalui mikroskop untuk membedakan jenis sel, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan, di mana dari hasil pengamatan kami itu nanti akan kami buat sebuah hasil pengamatan dalam bentuk laporan, kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Mulai dari morfologi dari bentuk, ukuran, struktur, terus organel-organel yang ada di dalam sel tersebut. Dalam sel tersebut. Ya. Berarti nanti mikroskop kemudian divideokan dari hasil pengamatannya itu ya. Ya. Oke, ya bagus. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya. Kalau kelompok kami, Pak, kami ingin mengambil yang nomor 2, yaitu membuat infografis perbandingan sel antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti di poster digitalnya akan ditampilkan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan itu sendiri, beserta perbandingan antara fungsinya, apa yang berbeda, dan juga organel-organelnya. Organel ya. Jadi mau lihat struktur dari sel prokaryotik, kemudian nanti divisualisasikan dalam bentuk poster ya, atau cetakan, dan nanti dibuat infografis. Nah, itu dari Yanandra sama Tessa ya. Kemudian belakangnya Nabil sama Markus. Kalau untuk kelompok kami itu memilih proyek nomor 1, yaitu pembuatan model 3D sel prokaryotik dan eukaryotik. Ya, jadi nanti kami itu bikin model 3D-nya dari clay, yang mana nanti itu bisa dilihat secara langsung, secara 3D gitu, Pak. Jadi nggak cuman dari PPT atau dari video aja, tapi kita bisa lihat secara langsung gimana bentuknya, gimana strukturnya. Oke. Terus nanti itu kan ada strukturnya atau bagian-bagiannya. Nanti kami kasih nama-namanya. Nanti misalnya, oh ini bagian inti sel. Bagian sel. Gitu. Dari muncul ya, dari modelnya 3D ya. Iya, jadi modelnya 3D nanti. Iya. Oke, akan lebih menarik nanti. Ada keterangan-keterangannya juga ya, nanti. Ada keterangannya. Oke, terima kasih Markus sama Nabil. Boleh selanjutnya siapa? Enggar sama Reza. Bertiga sama Manda ya. Oke. Kami memilih nomor 4 untuk membuat video pembelajaran. Video pembelajaran ini berisi tentang penjelasan perbedaan prokaryotik dan eukaryotik, kemudian apa yang dimaksud prokaryotik dan eukaryotik, bagaimana struktur, fungsi, dan lain-lainnya. Oke, nomor 4 ya, infografis perbandingan juga nanti. Nanti buat video pembelajaran berarti ya, kira-kira 10-15 menit terkait sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Oke, terima kasih Manda. Terakhir, ya, ini Pioni sama Intan. Sama Nita. Nah, kalau kami bakal memilih proyek nomor 1, Pak, untuk membuat model 3D dari sel prokaryotik dan eukaryotik dengan bahan dasarnya itu adalah styrofoam. Nah, styrofoam. Oke, langsung ya spesifik styrofoam. Oke. Kami nanti warnain, jadi kayak diwarnain biar mereka tuh lebih menarik. Lebih menarik, ya. Bisa dibedakan. Oke, jadi menggunakan bahan sederhana juga ya. Oke, menarik. Terima kasih teman-teman sekalian. Sepertinya menarik semua tentang proyeknya ini. Nanti proyek ini dikumpulkan di 27 Juli 2025 karena memang pembelajaran kita ini adalah berbasis project based learning. Jadi teman-teman nanti akan menghasilkan suatu karya atau produk dari pembelajaran project based learning ini di mata kuliah biologi sel. Saya kira itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Cukup ya? Kalau cukup mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pertama,
ringkasan atau kesimpulan pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang pengertian sejarah sel, di mana pengertian sel itu adalah unit terkecil dari penyusun makhluk hidup secara struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas. Kemudian sejarah-sejarah sel tadi mulai dari Zacharias Janssen, pembuat mikroskop, ada Robert Hooke, ada Anthony van Leeuwenhoek, ada Rudolf Virchow, yang merupakan ahli-ahli yang mengawali tentang pengertian atau mempelajari tentang sel tadi. Kemudian teman-teman juga sudah tadi kita membahas tentang perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik, di mana prokaryotik itu sel yang tidak memiliki membran inti, dan eukaryotik adalah memiliki membran inti yang sejati. Kemudian ada beberapa organel-organel sel yang sudah kita ketahui bahwa di dalam sel itu ada organel-organelnya, ada strukturnya, ada fungsinya, mulai dari mitokondria, membran sel, badan Golgi, ribosom, dan lain-lainnya tadi. Nah, saya harap teman-teman sekalian, apa yang kita sudah pelajari hari ini itu bisa bermakna, kemudian menambah wawasan teman-teman sekalian. Juga kita mengetahui bahwa reproduksi sel, hereditas sel itu tadi memang tidak bisa kita lihat secara langsung karena mempelajari sel itu adalah menggunakan mikroskop. Tetapi implikasinya bahwa rambut kita keriting, kulit kita putih, mata kita biru, mempunyai lesung pipit. Nah, itu merupakan dampak atau implikasi dari pembelajaran sel karena sel kita mengalami perubahan, kemudian diwariskan secara genetik, itulah semuanya. Saya kira itu semuanya. Kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan pertama kita di mata kuliah biologi sel, yang mana nanti kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah sel. Ini adalah pertemuan pertama dari mata kuliah biologi sel. Ya, ini teman-teman bisa, jadi pada hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah tentang pengertian sel. Yang kedua adalah tentang sejarah sel. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian bahwa sudah mengetahui bahwa di bangku sekolah, di SMP maupun di SMA, mengetahui bahwa sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, tetapi semakin berkembangnya di dunia pendidikan, saat ini para ilmuwan atau para akademisi telah menyimpulkan bahwa sel itu merupakan unit dasar memang terkecil, tapi ada tambahannya adalah secara struktural, fungsional, reproduksi, hereditas dalam kehidupan organisme makhluk hidup. Nah, jadi ini adalah pengertian dari sel pada saat ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sel dalam konteks organisme? Ada unit dasar dari ekosistem, unit dasar terkecil dalam kehidupan, ada unit dasar struktur dari komunitas, ada unit fungsional dari lingkungan. Jawabannya adalah yang B, ya. Ini adalah yang B. Kemudian ada soal kedua. Mengapa sel dianggap penting dalam studi kehidupan organisme? Karena sel tidak memiliki fungsi, karena sel adalah unit utama bagi semua makhluk hidup, karena sel selalu berulang dalam sekuen genetik, dan D, karena sel hanya pada organisme multiseluler. Jawabannya adalah B, ya. Kemudian ini soal selanjutnya. Jika seseorang peneliti ingin mempelajari tentang reproduksi sel organisme, aspek manakah dari sel yang paling relevan untuk diteliti? Strukturnya, prosesnya, fungsinya, atau hereditasnya?
Jawabannya adalah yang D. Kalau yang diteliti untuk mempelajari tentang kata kuncinya adalah kata kerja operasionalnya adalah reproduksi, berarti hereditas. Ini yang terakhir, analisis mana yang tepat mengenai hubungan antara struktur sel dan fungsi sel. Yang A, struktur sel tidak mempengaruhi fungsinya. Struktur sel dan fungsinya saling terkait. Sel dan strukturnya memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi sel selalu bergantung pada ukuran sel. Jawabannya adalah yang B. Ya, ini ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sejarah penemuan sel. Nah, teman-teman sekalian sebelumnya sudah mengetahui tentang sejarah penemuan sel. Bahwa bapak sel adalah siapa? Ya, sebenarnya bapak sel itu adalah yang sering kita ketahui adalah Robert Hooke. Tetapi, sejarah penemuan sel ini pertama kali sebenarnya sebelum Robert Hooke menemukan apa itu sel, terlebih dahulu disampaikan oleh ini, Zacharias Janssen. Nah, ini Zacharias Janssen ini, dia adalah pembuat kacamata, dan ia membuat alat fungsinya seperti kacamata pembesar dari tabung yang kedua ujungnya dipasang lensa. Ini, kira-kira bentuknya seperti ini, atau istilah lain kita kenal dengan mikroskop yang nanti akan digunakan oleh Robert Hooke. Nah, ini gambar yang dihasilkan itu masih buram, karena ini adalah dia pembuat kacamata. Nah, kemudian pada tahun 1600-an, hasil dari kacamata Zacharias Janssen ini merupakan barang yang hit atau viral pada kalangan peneliti pada waktu itu. Maka para ahli berbondong-bondong untuk membeli mikroskop untuk melihat objek-objek kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Nah, makanya ini hit ya pada zaman 1600-an itu. Nah, barulah pada tahun 1665, nah Robert Hooke ini salah satu ilmuwan tadi, dia mengadopsi dari mikroskop Zacharias Janssen, kemudian dimodifikasi. Kira-kira bentuk mikroskopnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dia meneliti sel-sel, salah satunya adalah sel ini, tumbuhan putri malu, di mana bentuk dari selnya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa lihat di sini. Nah, ini seperti ini. Ini bentuk selnya. Nah, kemudian Robert Hooke menamakan istilah sel itu dengan istilah sel ini. Nah, selain itu juga Robert Hooke mengamati seperti serangga, lumut, dan lain-lain pada penelitiannya dan dikumpulkan dalam bukunya disebut Micrographia. Nah, kira-kira ini istilah sel itu bahasa Latin atau cella yang artinya ruang berongga. Nah, kira-kira ini bentuknya. Kita coba lihat cella di dalam pencarian. Artinya, ya ini ya, ini cella dalam bahasa Latin. Nah, kita coba insert. Nah, ini dan ini kira-kira yang kenapa Robert Hooke mengartikan sel atau cella tadi ruang kecil atau kamar-kamar. Karena diadopsi dalam ilmu pengetahuan khususnya biologi itu sebagai penyusun makhluk hidup. Nah, kemudian lanjut pada tahun 1674 itu Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia akan meneliti juga tentang sel. Kemudian Anthony ini berbeda dengan Robert Hooke tadi. Kalau Robert Hooke tadi meneliti tentang tumbuhan, sedangkan Anthony ini dia meneliti tentang hewan dan dia melihat sampelnya itu dari air hujan dan melihat benda-benda kecil di dalam air hujan itu yang bergerak-gerak, kemudian dia namakan istilah tersebut sebagai animalcules. Nah, kemudian ini Anthony van Leeuwenhoek tentu dengan mikroskop buatannya sendiri, dia adopsi juga dan dia modifikasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, coba teman-teman jawab. Menurut teks, apa istilah yang digunakan untuk Anthony van Leeuwenhoek untuk menggambarkan organisme mikroskopik yang diamatinya? Jawabannya adalah yang mana? Iya, animalcules. Ya. Ya, ini ya.
Yang itu jawabannya adalah animalcules atau yang C. Kemudian apa yang menjadi perbedaan utama antara pengamatan Leeuwenhoek dan pengamatan sebelumnya oleh ilmuwan lain? Leeuwenhoek tidak menemukan organisme mikroskopik, ilmuwan lain tidak menggunakan mikroskop. Leeuwenhoek mengamati sel tetapi tidak menyebutnya sebagai sel. Leeuwenhoek mengembangkan teori. Jawabannya adalah yang C. Ya, C. Ini ya. Dia tidak menyebutkan sebagai sel, tetapi dia menyebutkan sebagai animalcules. Kemudian, nah, barulah pada tahun 1838, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan oleh para peneliti untuk meneliti tentang sel atau unit terkecil dari makhluk hidup tadi, maka pada tahun 1838 ini ada dua ilmuwan yang bernama Matthias Jacob Schleiden, kemudian bersama dengan Theodor Schwann. Nah, di dalam forum ilmiah pada tahun itu, mereka saling bertemu dan sepakat untuk menyebutkan bahwa semua makhluk hidup itu nah ini mereka bersepakat dan mereka menyebutkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tersusun atas sel, sehingga sel merupakan unit dasar kehidupan. Yang ini. Nah, ini tetap mereka dalam forum resmi, karena kenapa kedua nama ini, Matthias Jacob Schleiden ini meneliti tentang sel tumbuhan, Theodor Schwann ini fokusnya sel hewan. Di dalam sel tumbuhan maupun sel hewan, keduanya sepakat menyebutkan bahwa unit terkecil makhluk hidup itu pasti tersusun dalam sel, sehingga sel sebagai unit dasar kehidupan. Nah, kemudian di tahun 1858 ada seorang ilmuwan bernama Rudolf Virchow dari Rusia, namanya sudah kita ketahui ini. Nah, kemudian dia melihat dalam mikroskop yang lebih canggih lagi tentunya. Kemudian dia meneliti bahwa sel itu mengalami pembelahan, sehingga sel itu berproduksi dengan cara membelah diri. Kita lihat pada gambar ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini sel membelah diri secara ini 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, seperti itu. Ini secara amitosis. Fakta itu ia temukan sedang pada saat meneliti tentang reproduksi sel ini. Kemudian, hasil ini dia publikasikan dalam bukunya berjudul Cellular of Pathology. Nah, kemudian inilah tentang lahirlah 3 teori tentang sel yang menyebutkan bahwa makhluk hidup itu tersusun atas sel yang pertama, kemudian yang kedua adalah sel itu merupakan unit terkecil secara struktural, baik secara fungsional maupun secara struktural dan fungsional, secara struktural maupun fungsional dalam makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah menurut Rudolf Virchow tadi, bahwa teori tentang sel yang ketiga adalah sel adalah berasal dari sel lainnya, sehingga di sini ada ada 3 teori sel. Nah, ada 3 teori sel. Selanjutnya, nah, sejarah penemuan sel. Nah, ini tadi ya, yang pertama itu adalah Robert Hooke. Sebenarnya sebelum Robert Hooke tadi ada Zacharias Janssen, cuman Zacharias Janssen ini kan tadi dia tidak menemukan tentang sel, tetapi dia sebagai pembuat mikroskop sederhana yang pertama kali, di mana mikroskopnya itu diadopsi dan dikembangkan oleh Robert Hooke yang mengamati tentang sel. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek, ada Schleiden dan Schwann, dan yang terakhir adalah Rudolf Virchow. Nah, selain itu juga ada Robert Brown. Nah, Robert Brown ini dia mengamati tentang tanaman anggrek, kemudian dia lihatlah di dalam tanaman anggrek itu lebih dalam lagi dia teliti. Kemudian dia melihat sel. Di dalam sel itu ada titik kecil yang merupakan inti dari sel yang disebut sebagai inti sel atau nukleus. Ada juga Felix Durjadin. Nah, ini Felix Durjadin dan Johannes Purki pada tahun 1835. Dia meneliti tentang cairan yang ada di dalam sel. Kemudian diberi namalah
cairan itu yang disebut sebagai protoplasma. Ini. Kemudian, nah ini ada soal lagi, mengapa kehadiran inti sel dianggap sangat penting dalam sel kehidupan? Karena untuk mengatur pertumbuhan dan tanaman, untuk mengatur segala proses yang terjadi dalam sel, untuk menyimpan makanan sel, dan untuk menghasilkan energi. Jawabannya adalah B. Ini jawabannya adalah B. Ya. Kemudian, nah makanya lahir dari beberapa teori tersebut disebutkanlah bahwa sel itu bukan hanya sekadar unit terkecil dari penyusun makhluk hidup, tetapi secara kompleks bahwa sel itu adalah sel itu adalah unit struktural, unit fungsional, unit reproduksi, dan unit hereditas. Kita lihat dulu. Secara hereditas. Ya. Ya, kira-kira itu pengertian dan sejarah sel. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait pengertian dan sejarah sel, dapat ditanyakan atau ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.